Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Kristus Yesus. Senang sekali kita boleh bersekutu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo Selasa 1 Juni 2021. Kiranya Bapak Ibu dan saudara semua dalam keadaan sehat. Sekarang marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 2 Timotius 3 ayat 14. Demikianlah sabda Allah. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Ibu Bapa yang dikasihi Kristus, mungkin kita pernah mendengar aplikasi Google Maps atau aplikasi jenis yang disebut dengan Waze. Bagi orang yang setiap hari memakai kendaraan, mobil atau motor, aplikasi ini sangat berguna sekali. Aplikasi ini memampukan kita mengetahui jalan mana yang harus kita tuju dan juga jalan mana yang harus kita hindari sehingga kita tidak terjebak macet. Dengan bantuan aplikasi ini kita dituntun untuk mencari jalur terdekat dan tercepat menuju lokasi yang kita inginkan sehingga kita bisa bepergian dengan efektif. Artinya jika kita mengikuti arahan atau tuntunan aplikasi ini, kita tidak akan tersesat. Saudara di dalam Kristus, di dalam hidup ini juga, saat ini kita memerlukan tuntunan. Karena mengarungi kehidupan bukanlah perkara mudah. Ada banyak tantangan, godaan, pengajaran yang seolah-olah benar tetapi sesungguhnya membawa kita pada kebinasaan. Itulah yang disampaikan oleh Paulus pada anak rohaninya, bahwa akan datang masa sukar. Dunia akan semakin jahat dan berdosa di hadapan Allah. Dunia tidak lagi mengenal kebenaran dan cinta kasih Tuhan, tetapi justru manusia semakin mencintai dirinya sendiri, egois, cinta uang, mengejar kenikmatan dunia. Nah, di tengah kondisi dunia yang semakin sukar inilah Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya Timotius tetap pada kebenaran yang telah ia terima dan yakini. Kebenaran yang dapat menuntun pada jalan kebenaran. Kebenaran apakah itu yang Timotius terima? Yaitu kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar iman yang kuat di dalam hidupnya. Saudara di dalam Kristus, Timotius tidak secara tiba-tiba menjadi seorang pemuda yang memiliki dasar iman yang kuat. Ada peran keluarga di sana. Timotius sudah dari sejak kecil diperkenalkan kitab suci secara disiplin oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Apa yang sudah diajarkan oleh neneknya dan ibunya menjadi dasar keyakinan iman Timotius, menjadi pegangan hidup Timotius. Bahkan Paulus mengatakan bahwa Timotius memiliki iman yang tulus, ikhlas, seperti yang dimiliki oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dari perkataan Paulus tersebut kita bisa melihat bahwa ada 3 generasi yang turun-temurun berpegang pada firman Tuhan, yaitu generasi Lois, generasi Eunike, dan kemudian generasi Timotius. Artinya peran orang tua, juga nenek dan kakek di dalam keluarga menjadi sangat penting dalam meletakkan dasar iman bagi seorang anak. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, saat ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sukar. Begitu mudah mendapatkan berbagai informasi atau paham-paham tertentu. Bersyukur bila keluarga kita mendapat berbagai informasi dan paham yang positif. Tetapi saat ini kita tidak bisa membendung bahwa paham negatif, pengajaran yang sesat banyak kita temukan di media sosial. Dan tanpa kita sadari, itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Sehingga untuk menghadapinya kita memerlukan dasar iman yang kuat dan iman yang teguh
untuk tetap hidup sebagai anak Tuhan. Memiliki iman yang teguh tidak diperoleh secara cepat atau instan, tetapi melalui proses yang cukup panjang dan tidak mudah. Dan keluarga merupakan tempat di mana proses kehidupan seseorang dimulai. Peran orang tua dalam mendidik anak sangat diperlukan untuk meletakkan dasar-dasar iman. Dasar-dasar iman inilah yang digunakan untuk menghadapi tantangan kehidupan, sehingga dapat tetap berpegang pada kebenaran. Selamat berpegang pada firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih untuk hari ini. Engkau masih memberikan kami hidup. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu berpegang pada kebenaran firman-Mu. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudari semua. Selamat beraktivitas. Kami menyerukan supaya Bapak Ibu semua tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Tuhan Yesus memberkati.